Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati, Ibu Agustina Purwanti SPD dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena nikmat yang telah diberikan olehnya, kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran daring. Saat ini kita sedang berada dalam fase remaja, fase di mana pada tahap anak-anak menuju tahap dewasa. Pada fase inilah kita diberi berbagai kenikmatan yang tidak akan kita rasakan kembali di masa yang akan mendatang, seperti fisik yang masih kuat, pikiran yang cermat, serta waktu yang masih senggang. Nah, sesuai dengan kalimat Syekh Mustafa Al-Ghayaini, seorang pujangga Mesir, yaitu Inna fiyadi syubbani amrul ummah wa fi aqdamiha hayatiha, yang sesungguhnya pada tangan-tangan pemuda terdapat urusan umat dan pada kaki-kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Namun tahukah hadirin, yang dilakukan para remaja-remaja Indonesia ini sungguh sangat miris dan jauh dari jalan yang benar. Menurut BPD, pada Khairun-Nisa tahun 2018, terjadi 6.325 kasus kenakalan remaja pada tahun 2013 dan mengalami terus peningkatan sebesar 10,7% hingga mengalami 8.597 kasus kenakalan remaja pada tahun 2016. Kasus-kasus yang dilakukan ialah tawuran, bolos sekolah, pencurian, pergaulan bebas, hingga narkoba. Naudzubillah. Maka dari itu, perkenankan saya, Nadia Ataya Salman, dari kelas 8E Prehensi 22 untuk menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul Peranan Pemuda sebagai Tolak Ukur Maju Mundurnya Negara dan Bangsa. Hadirin, saya ingatkan sekali lagi bahwasannya kemajuan para bangsa Indonesia terletak pada genggaman para remaja. Maka dari itu, kita sebagai remaja yang dapat kita lakukan yaitu pertama, dengan mengembangkan bakat dengan rajin belajar. Belajar adalah proses dari tidak tahu menjadi tahu dan tidak bisa menjadi bisa tentang segala hal yang dipelajari. Setiap individu memiliki bakat yang berbeda-beda. Kita dapat mengembangkan bakat kita melalui sekolah. Sekolah tidak hanya terus-menerus mempelajari mengenai bidang akademis, tetapi kita juga diberikan ekstrakurikuler seperti seni musik, bela diri, serta seni tari, dan lain sebagainya. Dari ekstrakurikuler tersebutlah kita dapat mengembangkan bakat kita masing-masing. Bila kita menggunakan ekstrakurikuler dengan baik dan benar, maka kita dapat mengharumkan bangsa Indonesia melalui ajang-ajang perlombaan yang kita ikuti. Seperti contoh teman kita, yaitu Hendrik Meo, yang berhasil merebut juara 1 pada Olimpiade Matematika Internasional, serta Putri Aryani dengan suara merdunya yang memperkenalkan Indonesia hingga internasional. Kemudian yang kita lakukan kedua yaitu dengan mewujudkan kata-kata Profesor Dr. B.J. Habibie. Beliau pernah mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang wajib dihindari, yaitu lemah fisik, lemah ilmu, semangat hidup, akhlak, dan harta. Kita sebagai pelajar Yogyakarta tidaklah sulit untuk menghindari kelemahan-kelemahan tersebut. Dengan belajar, kita dapat menghindari kelemahan ilmu, belajar budi pekerti, serta agama, kita dapat menghindari lemah semangat hidup, serta lemah akhlak, dan lain sebagainya. Nah hadirin, bila sifat-sifat tersebut melekat pada jiwa-jiwa para pemuda dan jiwa-jiwa para remaja, maka saya yakin mereka bukanlah sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai penghancur pembangunan. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka bisa menyebabkan gelombang kemerosotan moral yang disebabkan oleh penyalahgunaan media sosial serta pergaulan yang sangat bebas. Kemudian langkah ketiga yang dapat kita lakukan yaitu dengan meniru sikap pejuang bangsa Indonesia. Pada tahun 1945, tepatnya pada masa kebangkitan nasional hingga menjelang detik-detik proklamasi dikumandangkan, berbagai organisasi pemuda berhasil merebut kemerdekaan sejarah Indonesia. Mereka telah mengajarkan kepada kita untuk memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap bangsa dan negara. Akhirnya hadirin yang berbahagia, berdasarkan pidato yang telah saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya kita, para remaja, ialah sebagai penentu maju ataupun mundurnya bangsa dan negara.
Maka dari itu, langkah-langkah yang kita dapat lakukan untuk memajukan bangsa kita ini, yaitu dengan mengembangkan bakat dan mengharumkan nama Indonesia, menghindari lemah fisik, ilmu, semangat hidup, akhlak, dan harta, serta meniru sifat semangat juang yang tinggi, serta tanggung jawab yang penuh terhadap bangsa dan negara. Tak lain, kita juga bisa melakukan pencegahan untuk tidak menciptakan generasi-generasi yang lemah dengan cara belajar dan belajar dengan giat. Pergi ke Arab membeli baju, jangan lupa buah kurma. Ingin bangsa dan negara maju, pemudalah jawabannya. Bila ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Bila ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.